bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semuanya yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hati. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Kami berdoa agar Bapak Ibu dan Saudara-saudari ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekarang kita sedang berada di bulan yang baru, yaitu bulan September. Dan sebagaimana yang biasa kita lakukan, di awal minggu pertama di bulan yang baru kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu saya menghimbau agar Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Sebentar kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Nah, di dalam bulan yang baru ini kita juga akan mempelajari tema yang baru, yaitu menempuh pergantian musim. Di dalam tema ini kita akan mempelajari tentang 4 langkah yang akan menolong kita untuk dapat melewati pergantian musim ini, sehingga kita dapat mengalami berkat, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Keempat langkah tersebut yaitu yang pertama, menjaga hati kita. Langkah yang kedua, menjaga mata kita. Langkah yang ketiga, menjaga perkataan kita. Dan langkah yang keempat, menjaga tindakan kita. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang menjaga hati kita. Namun sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati, mempersiapkan pikiran kita, bersama-sama kita angkat suara kita. Kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita yang baik, yang selalu melindungi dan menjaga kita. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah Namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat selalu.
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Angkat tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Selamanya. Pujilah namamu Tuhan untuk selamanya. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak mau ragu Tuhan, karena kami tahu Bapa, denganmu Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu. Ya pegang, Kau pegang hidupku amin. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, terima kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Bapa yang setia. Kau mau seperti-Mu Tuhan. Kau mau jadi seperti-Mu ya Bapa.
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan katakan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel dengan segenap hatimu. Aku
kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Immanuel, Kau yang beserta kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Melewati musim yang tidak mudah ini, kalau hari ini kami masih ada, kami tahu itu karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Saya berdoa Roh Kudus menolong kami semua, baik saya yang menyampaikannya maupun mereka yang mendengarkannya secara online. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema kita hari ini, menjaga hati kita. Mari kita mulai dengan membaca Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saya ulang. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan kehidupan. Menjaga hati merupakan perintah Allah kepada semua manusia. Kalau kita membaca ayat ini kita menemukan bahwa menjaga hati merupakan perintah dari Allah kepada semua kita untuk menjaganya. Nah, perintah Allah di sini sangat jelas, yaitu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati, pertanyaannya adalah, menjaga hati itu tugas siapa sekarang? Tugas Tuhankah atau tugas kita untuk menjaga hati? Berdasarkan ayat ini saya ingin memberitahu bahwa menjaga hati adalah tugas kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Namun sayangnya di dalam realita kehidupan sehari-hari kita temukan bahwa jarang kita memberi perhatian kita untuk menjaga hati kita. Akibatnya seringkali tidak sedikit dari kita mengalami sakit hati, mengalami kekecewaan, frustasi dan putus asa. Apalagi menghadapi musim pandemi COVID seperti sekarang, tidak sedikit hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, dan bahkan kita putus asa di dalam memandang hari esok. Tetapi saya ingin mengingatkan kita kembali dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin berpesan kepada kita untuk jaga hati. Kenapa kita menjaga hati? Di dalam ayat tadi menyebutkan, dari situlah terpancar kehidupan. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hati kita menentukan jalan hidup kita. Kita sedang ada di dalam pergantian musim. Musim yang hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, di sini penting untuk kita menjaga hati kita sebab itu menentukan jalan kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, badai musim tidak akan bertahan menetap di situ. Badai datang kemudian pergi. Wabah pandemik ini datang suatu saat akan pergi. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah ketika badai ini sudah berlalu, seperti apakah keadaan kita? Apakah kita ada di dalam keadaan yang memiliki kehidupan, ataukah kita ada di dalam suatu keadaan yang sebenarnya tidak ada kehidupan? Coba pikirkan hal ini baik-baik. Setelah pandemik ini berlalu, setelah wabah ini berlalu, di manakah kita berada? Apakah keadaan kita memancarkan kehidupan, ataukah sebenarnya kita ada di dalam satu lingkungan yang tidak ada kehidupan? Nah, firman Tuhan di dalam ayat ini sangat jelas. Untuk memastikan bahwa badai ini berlalu dan kita ada di dalam kehidupan, salah satu langkahnya adalah keep your heart. Jaga hatimu.
Apakah hati itu? Mengapa Allah menyuruh kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Apa sih hati itu? Dan mengapa Allah memerintahkan untuk kita menjaganya dengan segala kewaspadaan? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan alasan-alasan mengapa Allah menyuruh kita untuk menjaga hati ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan 3 alasan mengapa kita harus menjaga hati. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati adalah karena hati merupakan pusat dari kehidupan. Karena hati merupakan pusat daripada kehidupan, itu sebabnya Allah memerintahkan kita untuk menjaganya dengan segala kewaspadaan. Di dalam Alkitab terjemahan lama menuliskan demikian. Peliharalah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Di sini hati digambarkan atau diumpamakan sebagai suatu mata air. Mata air kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bersama. Mata air dari suatu kota merupakan pusat kehidupan bagi penduduk-penduduknya. Mata air bagi suatu kota merupakan pusat kehidupan bagi penduduk-penduduknya. Bayangkan saja kalau di dalam satu kota tidak ada air, apa jadinya kehidupan daripada penduduk kota itu? Bayangkan saja kalau air yang dialirkan oleh pam kemudian airnya kotor, bagaimanakah kehidupan penduduk daripada kota itu? Tentu kehidupan penduduk itu tidak akan maksimal atau tidak akan ada kehidupan karena tidak ada air. Artinya bahwa air sangat penting bagi kehidupan. Begitu juga dengan hati. Hati ini sangat penting bagi kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita dengan baik-baik. Sekali lagi, kita perlu menjaga hati kita dengan baik-baik. Kalau di dalam mata air, para penjaga mereka menjaga supaya sumber air itu tidak boleh ada sampah, kotoran yang masuk ke dalamnya. Sumber air itu dijaga begitu dengan baik, supaya airnya tetap jernih, airnya tetap dapat mengalir, sehingga semua orang dapat menikmati air itu. Nah, demikian juga dengan hati kita. Kita harus menjaganya dengan baik-baik. Kita harus memeliharanya dengan sempurna. Supaya hati kita tidak kemasukan sampah atau kotoran-kotoran. Yang kemudian akan membuat keadaan hati kita, membuat kehidupan kita menjadi kotor, menjadi najis dan lain sebagainya. Bapak Ibu masih ingat pada tanggal 1 September yang lalu, Wali Kota Batam mengeluarkan peraturan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID khususnya di kota kita, yaitu kota Batam. Nah, saya membaca peraturan itu di dalam khususnya bab 3 pelaksanaan pasal 4 menyebutkan beberapa hal kepada per orang. Di sana disebutkan bahwa setiap orang harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, melakukan pembatasan interaksi fisik, kemudian menerapkan perilaku hidup sehat. Dan saya yakin bahwa wali kota, tujuan daripada wali kota mengeluarkan aturan ini adalah demi kebaikan daripada kehidupan kita bersama. Itu sebabnya dianjurkan untuk kita harus menggunakan masker. Supaya apa? Supaya menjaga mulut kita, menjaga hidung kita, supaya virus tidak masuk ke dalamnya. Ataupun bagi mereka yang sudah terinfeksi virus, mereka tidak menularkannya kepada orang lain. Jadi di sini kita harus dianjurkan untuk memakai masker. Supaya apa?
supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, begitu juga dengan hati kita. Kita harus menutup hati kita, menjaganya supaya virus-virus dari luar tidak akan masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik-baik, sudah bisa dipastikan bahwa ada virus-virus yang akan masuk ke dalam hati kita dan akan merusakkan kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak memancarkan kehidupan, tapi justru memancarkan kematian. Nah, kalau begitu pertanyaannya, virus-virus seperti apa yang akan masuk ke dalam hati kita kalau kita tidak menjaganya? Di dalam Alkitab menyebutkan beberapa virus yang saya coba sebutkan, yaitu kalau kita tidak menjaga hati kita, ada virus-virus berupa hati yang jahat, hati yang serong, hati yang fasik, hati yang licik, virus berupa hati yang menajiskan, dan virus berbentuk hati yang keras. Dan Bapak Ibu saudara-saudari semua, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka hati kita akan menjadi najis, bobrok, licik, dan jahat. Dan bayangkan kalau seseorang hatinya telah dimasuki virus-virus yang jahat, serong, fasik, licik, menajiskan, apa yang dia keluarkan dari perkataan mulut dia, semua itu najis. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 20 di sana dicatat demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang yang hatinya licik dan serong biasanya suka memanipulasi dan memanfaatkan orang lain. Orang yang hatinya keras, akibatnya dia tidak mudah untuk bertobat. Orang yang hatinya jahat, akibatnya cenderung hidup menentang Allah. Orang yang hatinya fasik, menyebabkan orang itu menjadi sombong dan tinggi hati. Agar supaya hati kita terhindar dari kenajisan, kelicikan, caranya adalah kita harus menjaga hati kita. Sebab kalau kita tidak menjaganya, sekali lagi, keberadaan kita bukan memancarkan kehidupan, tapi kita justru ada di dalam keadaan lingkungan yang penuh dengan kekecewaan, sakit hati, air mata, tangisan. Dan seharusnya orang tidak perlu mengalami sakit hati, tangisan, dan air mata kalau saja mereka tahu bagaimana mereka menjaga hatinya dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita sedang ada di bulan September, berarti 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan kita juga sedang ada di dalam masa COVID ini. Wabah yang belum kita tahu kapan akan berakhir. Ini yang saya ingin beritahu kepada kita. Jagalah hatimu dengan baik-baik. Karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Dia akan menentukan ke arah mana kita akan berada. Kepada kehidupankah? Atau sebaliknya, bukan kepada kehidupan. Sekali lagi, jaga hati kita. Karena hati merupakan pusat dari kehidupan kita. Langkah yang kedua atau alasan yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati kita ini berharga. Saya ulang, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita ini berharga. Di dalam ayat yang tadi yang kita baca terdapat kata kalimat seperti demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Garis bawahi kata segala kewaspadaan. Saya ingin memberi ilustrasi kepada kita untuk memahami hal ini.
Suatu barang yang dijaga dengan segala kewaspadaan adalah barang yang penting dan barang yang berharga. Karena dia adalah barang yang penting dan berharga, itu sebabnya barang itu perlu dijaga supaya tidak dicuri, tidak rusak atau tidak hilang. Sehingga barang itu perlu dijaga dengan baik. Nah, demikian juga dengan hati kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena hati kita ini berharga, itu sebabnya kita perlu menjaganya dengan baik. Nah, saya ingin beritahu kepada kita semua, Tuhan tahu bahwa hati kita, kehidupan kita ini berharga. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Yesus datang, mati menderita di kayu salib untuk menebus dan menyucikan hati kita. Dan perlu tahu saja, iblis juga tahu kalau hati kita berharga. Itu sebabnya setiap hari iblis bekerja untuk menggoda hati kita. Tetapi sayangnya, terkadang kita sendiri tidak tahu kalau hati kita berharga. Itu sebabnya kita tidak memberi waktu untuk menjaga hati kita. Kita mengabaikannya. Lebih banyak orang menghabiskan waktu, menghabiskan uang mereka untuk merawat penampilan luar mereka saja. Dan mereka kurang memberi waktu, perhatian untuk menjaga hati mereka yang sebenarnya lebih berharga. Saya tidak melarang Anda untuk merawat penampilan luar. Halo. Saya tidak melarang Anda untuk merawat penampilan luar kita. Justru itu adalah penting. Tetapi di samping kita merawat penampilan lahiriah atau yang nampak di luar ini, kita harus lebih banyak memberi waktu untuk menjaga hati kita. Saya ulang, di samping kita memperhatikan kehidupan lahiriah luar kita, kita harus memberikan waktu dan perhatian di dalam menjaga hati kita. Sebab kalau kita tidak menjaganya, otomatis hati-hati kita akan dimasuki virus-virus yang tadi sudah kita sebutkan. Itu sebabnya perlu beri waktu untuk menjaganya dengan baik. Sekali lagi, saya tidak melarang orang untuk merawat atau menjaga penampilan luar. Justru itu adalah baik. Tetapi terlebih daripada itu kita perlu menjaga hati kita. Ingat ayat Amsal pasal 23, dia mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat itu tidak mengatakan bahwa jagalah wajahmu karena di situ akan pancaran kehidupan. Tidak. Come on, mari kita sama-sama melewati musim ini. Mengawali memasuki bulan yang baru ini. Dengan prinsip ini. Aku akan menjaga hatiku. Kalau Anda sedang mendengarkan khotbah ini bersama dengan orang-orang yang ada di samping kanan kiri Anda, tepuk pundak mereka dan katakan, aku akan menjaga hatiku karena hatiku ini berharga. Beritahu kepada mereka yang ada di samping dan kanan kiri Anda. Nah, sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati? Karena menjaga hati merupakan syarat untuk kita hidup dekat dengan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Saya ulang, menjaga hati agar tetap murni merupakan syarat untuk kita hidup dekat dengan Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Si menjaga hati merupakan syarat untuk kita dekat dengan Tuhan dan untuk kita menerima berkat daripada Tuhan.
Ibu bapak dan saudara-saudari semua, melewati masa pergantian musim ini, atau memasuki musim yang baru yang biasa disebut a new normal ini, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Dan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Untuk dapat menerima berkat daripada Tuhan, kita perlu tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, salah satu syarat untuk kita dekat dengan Tuhan adalah kita harus menjaga supaya hati kita ini tetap murni. Seringkali bukan Tuhan tidak mau memberkati kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Berkat Tuhan di sorga tidak kekurangan untuk memberkati kita. Telinga Tuhan tidak tuli mendengar seruan doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati umatnya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita tidak melakukan tugas kita yang Tuhan perintahkan. Apakah tugas itu? Yaitu menjaga hati. Karena tadi mengatakan bahwa jaga hati itu akibatnya memancarkan kehidupan. Nah, melewati masa pandemi, memasuki pergantian musim ini, kalau kita ingin mengalami kehidupan, kalau kita ingin melewati musim ini, kita perlu menjaga hati kita. Sebab dengan menjaga hati tetap murni, itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, kita akan menerima berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekali lagi saya berpesan kepada kita, jaga hati kita dengan baik-baik. Kalau begitu sekarang, bagaimanakah langkah-langkah praktisnya agar kita dapat menjaga hati kita untuk tetap murni? Bagaimanakah langkah-langkah praktisnya agar kita tetap menjaga hati kita? Saya akan menyebutkan 2 langkah praktis yang akan menolong kita, yang akan kalau kita melakukannya supaya hati kita akan tetap murni di hadapan Tuhan. Langkah praktis yang pertama, setiap hari mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, isilah pikiran dan hati kita setiap hari dengan firman Tuhan. Kita punya ibadah harian. Saya mendorong kita untuk terus setiap hari melakukan ibadah harian. Selain ibadah harian, kita punya YouTube, channel MDC Batam dan Image Batam. Kita bisa memutar kembali dan mendengarkan khotbah-khotbah yang sudah ada di YouTube itu. Sebagai bentuk daripada tindakan kita di dalam menjaga hati. Selain mengikuti khotbah di YouTube, kita juga punya renungan tengah minggu. Setiap Kamis malam dikirim. Saya mendorong kita untuk mendengarkannya dengan baik. Sehingga dengan demikian kita dapat mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita tidak ada ruang untuk virus-virus yang lain masuk. Karena tidak ada ruang kosong bagi virus yang lain. Kenapa tidak ada? Karena hati kita sudah diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan firman Tuhan. Langkah praktis yang kedua adalah senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Sebagaimana yang tercatat di dalam Filipi pasal 2, pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Di sana ditulis demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Masukkan ke dalam hati dan pemikiran kita semua hal ini, yaitu yang suci, adil, manis, semua hal ini, sehingga kehidupan kita pada akhirnya mau mengeluarkan hal-hal yang positif. Dan langkah yang terakhir yaitu senantiasa bersyukur dan bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22
bagian A. Sebentar kita akan memasuki di dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum kita melakukannya, mari kita memeriksa hati kita. Memohon Tuhan menyucikan hati kita, sehingga kita dapat melakukan perjamuan kudus dengan sukacita, dengan hati yang gembira, mengingat akan pengorbanan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama akan memperingati kasih Tuhan dengan mempersiapkan hati kita. Begitu juga persiapkan roti dan anggur yang ada pada masing-masing. Kita akan adakan perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah kuterima dari Yesus, dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam hari ini, pada malam hari dia mau diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucap syukur atas roti itu dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk memperingati akan aku, memperingati akan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di dalam surah Petrus dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari sebelum kita makan, kita mau yakin dan percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian juga, setelah makan dia mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, maksudnya darah Yesus Kristus. Karena darahnya lah yang menebus kita, yang mempersatukan kita dan menyucikan kita. Sehingga kalau saudara ada beban apapun juga, saudara berdoa kepada Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Demikianlah kamu minum untuk memperingati akan aku. Maksudnya memperingati akan kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang kita siapkan, kita minum bersama-sama. Kita berucap syukur atas kasih Tuhan. Kita berterima kasih Dia telah mati di kayu salib dan darahnya telah menebus dosa kita, sehingga kita dipersatukan kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, untuk minggu depan kita tetap ibadah online. Dan terima kasih untuk Tuhan telah menyertai ibadah kita pagi hari ini. Begitu juga terima kasih untuk saudara Yakub Barus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Dan sebagai ucapan syukur, kalau saudara mau memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening-rekening yang tertera di monitor ini. Kita semua yakin Tuhan baik telah menyertai kita dalam segala hal yang kita hadapi pada minggu ini dan telah menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, kita akan selesaikan ibadah kita ini dengan doa
kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Engkau memberkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Kami juga bersyukur untuk berterima kasih untuk penyertaan Tuhan pada minggu ini. Dan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyertai kami pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini. Biar Tuhan beri hikmat marifat kepada Presiden Jokowi beserta wakilnya, beserta setiap menteri-menteri dan setiap instansi pemerintahan yang lain, baik MPR, DPR, dan polisi, Polri, tentara, semuanya Tuhan berkati. Biar mereka boleh melakukan tugas dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh hati bagi bangsa, bagi negara ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Khususnya hari-hari ini kami juga serahkan saudara-saudara kami, tenaga medis di Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh melayani pada pasien yang khususnya COVID-19 dengan kekuatan kesehatan dari-Mu. Tuhan tolong. Begitu juga setiap saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Biar Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini, setiap saudara yang telah mengikuti ibadah hari ini, kami yakin dan percaya mereka akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mereka akan dipulihkan dalam kesehatan, dalam kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan, sebentar kami mau selesaikan ibadah ini dan kami mau lanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara sekalian, biar kasih dari Allah Bapa serta di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh memimpin hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan disertai Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Diberkatilah pendidikanmu adalah pendidikan punya prestasi yang baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan biar damai sejahtera yang melimpah-limpah, sukacita yang melimpah-limpah menyertai seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.